Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru madrasah di mana saja berada, ini hari ini kita contohkan cara kerja ya RDM rapor digital madrasah, yang mana pada kali ini kita praktikkan cara login dan cara kerja bagi guru bilang studi. Baik, untuk pertama kali kita contohkan dulu, kita login dulu sebagai guru ya, sebagai guru. Kita coba dulu, kita login dulu. Nah, sebentar login. Nah, ini setelah berhasil login. Nah, kita contohkan sekarang ini nama gurunya, untuk contoh Ibu Andes Magir ya, SPD. Nah, kita contohkan kita akan input nilai kelas 78. Nah, ini adalah menu-menunya. Sebelum kita input nilai, ini saya perkenalkan dulu menu-menunya. Ada dashboard, ada bidang studi apa saja yang diajar. Ini bagi guru bidang studi ya. Kemudian ada tugas tambahan atau tidak. Kalau misalnya dia walas, di tugas tambahan ini nanti di bawahnya ada tugas tambahan, yaitu wali kelas gitu. Ini kita contohkan untuk tingkat MTS ya. Jadi kira-kira misalnya nih Ibu Andes, nah ini mengajar di 76, 77, 78. Nah, dimana kelasnya sebelumnya sudah diinputkan oleh admin. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah pilih kelasnya. Katakanlah kita contohkan 78 karena ada akun walas yang sudah saya isikan 78 ya. Kemudian ketika setelah kita pilih kelas, di menu bagian atas ada beranda, ada bobot, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Inilah pekerjaan kita. Di berandanya ini artinya adalah beranda kelas 78 gitu. Nah, mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, jumlah siswanya adalah 32 orang, tahun ajaran yang sekarang akan diinput adalah 2021-2022 semester ganjil. Nah, nama walasnya adalah Ibu Laila Kadarsih gitu. Oke, kita lanjut. Inilah nama siswanya yang ada di kelas ini. Kita all-kan saja tuh, karena dia banyaknya 32 orang. Maka ketika kita suruh tampilkan 50, ini sudah cukup. Tampil 50, maka semua siswa akan tampil. Inilah 32 orang, kita tinggal sesuaikan dengan daftar nilai kita. Kemudian yang pekerjaan pertama adalah bobot nilai. Bobot nilai ini kita isikan berapa jam per minggu kita isikan. Bahasa Indonesia 6 jam per minggu. Harian ini kita buat 80. Maka ini bobotnya nanti jadi 80%. Pas penilaian akhir semester atau PAT, penilaian akhir tahun, itu kita buat 20. Jadi 20%. 85 ditambah 15 bisa nggak? Bisa. Jadi misalnya sini 85, di sini 15% boleh. Tergantung Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Sebentar. Oh iya, ini kemarin ada contoh. Sebentar saya batalkan dulu. Ya, oke. Nah, untuk contoh ya. Bobot, kita kembali ke bobot. 80% kita ketik, 20% kita ketik, kemudian kita klik simpan. Berhasil ya, di sini berhasil. Kemudian KKM ini tidak diganggu. KKM ini kita set, admin yang set. Ini diketik di set oleh admin. Tergantung Bapak Ibu guru berapa KKM-nya. Nanti minta tolong sama admin setnya berapa. Kemudian kita masuk ke nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini tampilan sudah diinput seperti ini. Tapi saya hapus dulu. Karena ini udah kita contohkan kemarin untuk input, untuk untuk contoh ya, praktik. Saya hapus lagi. Nah, pekerjaan kita berikutnya adalah yang pertama nilai pengetahuan. Kita klik di nilai pengetahuan, ada harian, ada pas. Pas ini nilai akhir semester ya. Ini kita hapus dulu. Bentar. Kita batalkan dulu itu maksudnya. Nah, kembali lagi ke nilai pengetahuan. Ini tampilan awalnya masih kosong.
Yang pertama, input dulu nilai harian, klik harian. Nah, boleh Bapak Ibu tambahkan langsung seperti ini. Ini ada menu kembali, tambah, upload, ekspor. Ingat sekali lagi, ini di menu pengetahuan di harian ya. Jadi menu pengetahuan tuh kalau kita kembali, pengetahuan tuh ada dua, harian sama pas atau PAT. Nah, kita pilih yang harian, kita klik tambah bisa. Kalau untuk manual, Bapak Ibu akan menginputkan manual. Di sini diisi PH1, penilaian harian 1, di sini materinya, materi singkat tulis 3. Karena akan keluar di rapor. Nanti nilai anak diinput satu-satu, si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cepat, caranya adalah upload nilai. Kemudian di sini kita upload, tapi supaya dia bisa diupload kita harus download template dulu. Download template. Nah, ini sudah download, kita buka. Template yang sudah downloadnya kita buka. Nah, inilah nilai anak tersebut. Anak yang 32 orang tadi. Misalnya nih, Bapak Ibu sudah punya daftar nilai. Saya contohkan misalnya saya sudah punya daftar nilai gitu ya. Mana ya, kumpulan nilai itu. Nah, ini misalnya kita ambil aja contohnya satu dulu. Misalnya nih nah nih misalnya di PH1, mana dia tadi, kita kembali ke template yang tadi Bapak Ibu ya. Template yang tadi ada PH1, PH2, PH3, PH4, PH5, PH6 sampai PH15. Jika Bapak Ibu melakukan penilaian harian beberapa kali, maka isinya boleh berapa kali, terserah Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama kita tes dulu untuk 3 nilai lah. PH1 kita isi dulu. Ini nama PH1, materinya anggaplah membaca puisi misalnya, atau menulis puisi lah, kan ini ya Bapak Ibu ya, pengetahuan ya. Nanti membaca puisi boleh diletakkan di keterampilan menulis puisi. Nah, untuk bahasa Indonesia misalnya. Nilai Bapak Ibu misalnya sudah ada nih di daftar nilai masing-masing. Bapak Ibu cukup kopikan saja. Nah, Ctrl C, pastikan di sini. Sudah. Ini nilai warna nggak masalah Bapak Ibu ya, warna nggak masalah. Ini kita copy pastekan. Kemudian untuk PH2 nya kita klik juga, ini PH2 sheet 2 ya Bapak Ibu ya, sheet 2 itu jadi PH2. Kemudian ditulislah materi Bapak Ibu apa di penilaian harian 2 atau bab 2 nya, katakanlah membuat pantun gitu misalnya. Kemudian dipastikan lagi. Sebentar, kita contohkan nilai lain ya, supaya dia agak beda tampilannya. Copy, anggap Bapak Ibu sudah punya nilai gitu. Nah, ini dia, ini PH2 ya Bapak Ibu ya, ini PH2. Kemudian klik PH3, misalnya 3 nilai dulu Bapak Ibu mau input, katakanlah materinya menulis cerpen gitu, misalnya bahasa Indonesia ya, contoh. Nah, guru yang kita praktekkan adalah guru bahasa Indonesia. Nah, nilainya misalnya Bapak Ibu juga sudah punya nih, tinggal kopikan saja Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah punya nilainya. Nah, pastikan sih. Oke, berarti Bapak Ibu sudah punya nilai PH1, PH2, ulang PH1, PH2, PH3, supaya agak beda. Sini 11, dan nanti nampak bedanya Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini sudah PH1, PH2, PH3 sudah. Kalau sudah di save Bapak Ibu, save as boleh, simpan langsung juga boleh. Yang penting Bapak Ibu ingat filenya di mana, save. Nah, ini kan sudah saya save. Silang boleh, ataupun kalaupun nggak disilang nggak juga apa-apa, dibiarkan saja juga apa. Yang penting Bapak Ibu sudah save. Nah, di menu yang tadi kita kembali ke RDN nya. Menu yang tadi Bapak Ibu tinggal klik upload sekali lagi. Letakkan file di sini, diklik yang menggambar panah. Nah, kemudian kita cari filenya tadi. Ini dia template harian 78. Klikkan saja. Nah, dia akan upload sendiri Bapak Ibu. Nah, ini 3 sukses, status checklist. Ini sudah close saja. Otomatis nilai yang tadi 3 udah masuk. Begitu Bapak Ibu. Ini sudah. Ini nilai harian. Kita kembali, klik kembali. Nah, ini otomatis dirata-ratakan Bapak Ibu, karena dia penilaian 1, PH1, PH2, PH3 otomatis dirata-ratakan.
Kemudian nilai pas, kita masukkan nilai pasnya. Nilai pasnya karena dia ini adalah nilai ujian, dia juga bisa upload Bapak Ibu, bisa manual. Kembali, ini nilai pas yang kita klik, bisa langsung diisikan di sini, boleh, atau di-upload juga boleh. Kalau upload sistemnya nanti sama seperti download template tadi Bapak Ibu. Misalnya katakanlah Bapak Ibu tidak upload, tapi terus manual boleh. 91, terus 92, 91, 93, 90, 90. Nah, gitu. 2 digit Bapak Ibu ya. Saya ulang. Ini nilai pas kan tunggal Bapak Ibu, karena nilai harian kan, nilai ujian kan. Oke, kalau sudah simpan. Sudah selesai. Nah, Bapak Ibu sudah bisa kembali. Otomatis di sini nilai raportnya sudah dapat Bapak Ibu. Nih, nilai pasnya 20% diambil, nilai hariannya 80% tadi yang otomatis nilai predikat di rapor sudah dapat untuk nilai pengetahuan. Kemudian apa langkah berikutnya Bapak Ibu? Klik kirim. Karena kalau Bapak Ibu tidak klik kirim, di walasnya belum bisa lihat. Tapi ketika Bapak Ibu klik kirim, kirim. Berhasil. Nah, seperti ini berarti tombol kirim berubah jadi batal kirim. Berarti nilai Bapak Ibu sudah masuk ke kelas 878 gitu misalnya. Kemudian keterampilan kita coba cek juga Bapak Ibu. Ini keterampilan kita bisa ada 3 ya Bapak Ibu ya, portofolio, proyek atau uji kerja. Bapak Ibu pilihnya salah satu pun boleh. Atau salah satu dibuat kan boleh. Misal nih unjuk kerja. Kita klik unjuk kerja ini. Kemudian atau ketiganya pun diisi boleh Bapak Ibu. Misal ketiga-tiganya diisi boleh. Itu 2-3 boleh. Portofolio, proyek atau uji kerja. Nanti akan dirata-rata. Enggak, sesuai dengan KMA 183 atau 184 itu dia nanti akan diambil nilai tertinggi. Dicoba saja Bapak Ibu. Ini kita tes untuk katakanlah dia prakteknya cuma 1 unjuk kerja. Nah, kita tambah atau kita upload lah lebih cepat. Tambah manual Bapak Ibu ya, upload template. Nah, kita download. Kita buka templatenya unjuk kerja. Kemudian ini sudah ada Bapak Ibu. Oh, sebentar. Ini unjuk kerjanya kita KD-nya KD 1 diisi. Contoh KD 4.1 diisi dengan 1. 4.2 isi dengan 2, 4.3 isi dengan 3. Praktek 1, praktek 2, praktek 3, praktek 4. Nah, gitu. Kita isikan saja praktek 1, membaca puisi. Kemudian nilainya kita pastikan aja. Misalnya Bapak Ibu anggaplah sudah punya nilai. Kita pastikan saja. Copy. Paste. Kita pastikan. Kalau sudah, save. Nah, Bapak Ibu sudah punya nilai. Sudah punya template nih. Praktek. Kembali lagi ke halaman RDM. Kita klik file di sini. Kita cari yang tadi template unjuk kerja, open. Ya, nah hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah dikirim dan setelah diupload, maka otomatis di sini muncul seperti ini, 91, 95, 91 dan seterusnya. Di predikat akan otomatis muncul B, A, B, B dan seterusnya karena mengikut daripada kriteria yang sudah disebutkan di bobot sini. Masih ya kayak ini Bapak Ibu ya. Jadi kemudian apa yang dilakukan berikutnya adalah tombol kirim. Karena kalau Bapak Ibu belum kirim, maka walas belum muncul di akun walas belum hijau dia. Jadi kita kirim, klik kirim. Otomatis tombol kirim tadi berubah menjadi batal kirim. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu, kita cek di walasnya. Ini saya sudah siapkan akunnya. Nah, ini walas yang tadi walas 78 tadi. Walas ini kebetulan juga mengajar di bahasa Inggris, juga menjadi wali kelas. Ini Ibu Laila Kadarsi yang tadi walasnya 78. Kita lihat di nilainya yang sudah dikirim tadi. Nah, ini kita cek. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ibu Andesna Emajir, Ibu Andesna Emajir, SPD, bahasa Indonesia, bahwa nilai pengetahuan dan keterampilan telah dikirim telah hijau. Nah, ini membuktikan nilai tersebut online ke walas. Sekarang kita bahas tentang walas Bapak Ibu, sedikit tentang walas. Pekerjaan walas yang pertama kali adalah menu-menunya di sini Bapak Ibu, di menu walas. Yang pertama data siswa. Nah, data siswa ini sudah diinput oleh admin
Ini seluruh siswa yang ada adalah seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Ini kelas 78 tadi adalah 32 orang. Nah, ini jadi 32 orang. Ini sudah 32 orang. Kemudian di absennya juga ada di sini. Pekerjaan yang kedua adalah absen. Absen ini diisi Bapak Ibu sebagai walas, isi berapa sakit, berapa izin, berapa alfa. Ditulis di sini, misal 1 sakit, ini 0, maka simpan. Disimpan saja. Nah, setelah ini disimpan, nanti akan muncul di rapor. Catatan di kelas diklik. Ini ditulis berdasarkan per orang. Jadi apa nanti pesan Bapak Ibu walas terhadap siswanya, ditulis per orang. Baik, kita lanjutkan. Jadi per orang itu catatannya pasti beda-beda Bapak Ibu. Kemudian sikap sosial. Nah, sikap sosial ini kita bisa minta bantuan. Silang dulu. Kita coba hapus dulu. Sikap sosial kita bisa minta bantuan BK nantinya. Dia bisa 2 metode seperti tadi, bisa tambah manual, klik tambah. Nah, tambah di sini bisa pilih karena sikap sosial itu ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7, maka keseluruhnya diisi Bapak Ibu. Yang pertama klik kejujuran dulu. Pilih A dan seterusnya kita isi. Ini diisi. Ada yang B. Seterusnya sebentar Bapak Ibu, ini lampu satu. Ini anggap masih seperti itu dulu untuk contoh. Nah, oke. Kalau sudah save, cek. Maka kejujuran sudah diisi Bapak Ibu. Nih, kejujuran. Misalnya Bapak Ibu mau upload, mau cepat, klik upload. Format Excel, download. Kita buka format Excelnya. Nah, ini sudah terbuka. Ini kerjaan walas Bapak Ibu ya. Kerjaan walas, boleh minta bantuan ini boleh BK ya. Nah, kalau dia untuk upload Bapak Ibu, dia sudah ini Bapak Ibu, sudah kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, kesatuan, percaya diri. Karena kejujuran tadi sudah kita isi manual, kita isikan yang kedisiplinan lagi Bapak Ibu. Nah, ini skalanya 4. 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu adalah 4 adalah A, 3 adalah B, 2 adalah C, dan 1 adalah D. Begitu juga tanggung jawab, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Ini sangat mudah sekali. Jadi KSKK ini sudah sangat membantu ya Bapak Ibu ya, sudah sangat membantu pekerjaan guru. Toleransi juga demikian, diklik saja. Ini diisikan. Kemudian ada gotong royong juga. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu isikan semua, maka nanti tinggal upload saja. Sebentar, sedikit lagi, harap bersabar. Kalau sudah kita save, kemudian kita upload di sini. Kita ambil file yang tadi Bapak Ibu, rekapnya sosial, open, sudah selesai. 6 upload selesai. Close saja Bapak Ibu. Nih, kejujuran, disiplin, tanggung jawab sosial gotong royong. Jadi sudah. Sekarang spiritual juga kita contohkan, upload saja biar cepat. Format Excel kita download juga, sama, open. Ya, ini open. Nah, berdoa, enable dulu. Berdoa tidak diisi lagi karena di sini tadi udah diisi ya Bapak Ibu ya. Ini udah diisi. Oh, bentar, bukan. Di mana dia tadi ya? Nah, di sini tadi ya. Ini udah diisi Bapak Ibu, berdoa. Maka kita lanjutkan ke memberi salam. Memberi salam ini kita isikan sesuai kriterianya. Sebentar, sabar sebentar. Sip. Oke, ada kita pastikan, bersyukur. Kita anggap ini Bapak Ibu ngisi satu-satu ya, karena ini untuk biar supaya cepat saja. Nah, kemudian kita save. Kalau sudah, bersyukur saat jamaah memberi salam ini untuk apa namanya,
untuk sikap spiritual. Kemudian kita upload Bapak Ibu. Klik di sini, sekali lagi klik di sini, drop here, drop file here, on click to choose. Pilih, klik aja sikap spiritual, open. Sudah selesai. Nah, gampang sekali kerjaan Bapak Ibu. Kemudian prestasi, kita pindah ke prestasi. Ini kalau ada juara, ini diketikkan Bapak Ibu, diketikkan. Kemudian kalau ada tingkatnya, diketikkan. Di sini juga kalau mau ditambah, kalau misalnya enaknya caranya adalah ditambah misalnya namanya Aisyah, ini Aisyah, prestasi yang misalnya juara, ketik saja Bapak Ibu, juara 1 lomba puisi misalnya gitu Bapak Ibu ya, tingkat Kota Padang misalnya seperti itu. Kita save change. Nah, kalau sudah di save berhasil, otomatis di sini Bapak Ibu dia sudah muncul Kota Padang. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke status nilai. Nah, kalau semua guru-guru sudah mengirim Bapak Ibu, nanti dia akan muncul hijau semua. Dan Ibu Wallace bisa kunci nilai. Kalau Bapak Ibu sudah kunci nilai seperti ini sudah kunci nilai. Kita lihat akunnya guru tadi. Ini guru tadi ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini guru tadi, dia mau memperbaiki nilai lagi nih misalnya. Ini dia mau memperbaiki nilai kan harus batal kirim dulu. Dia mau batal kirim. Nah, dia nggak bisa Bapak Ibu. Nilai sudah dikunci, tidak dapat membatalkan pengiriman nilai. Oke, gitu. Artinya kalau dia mau batalkan, dia mau edit, dia harus batalkan dulu. Tapi kalau dia konfirmasi ke Wallace, ini kita buka lagi akun Wallace. Wallace harus buka kunci dulu Bapak Ibu. Buka kunci. Nah, baru kita pindah ke akun guru tadi. Ini akun gurunya batal kirim. Nah, baru bisa berhasil gitu Bapak Ibu. Boleh kita kirim ulang. Kita anggap sudah selesai diedit. Kita pindah ke akun Wallace. Ini Wallace-nya sudah hijau semua. Dikunci atau tidak dikunci tetap bisa pindah ke rapor Bapak Ibu. Ini anggaplah kunci dulu. Semua sudah hijau. Bapak Ibu pindah ke rapor. Ini sampul Bapak Ibu, ini identitas, ini legar dalam Excel. Mau di print ketiga-tiganya boleh, tapi disarankan atau saya sarankan ini adalah Bapak Ibu printnya dari sini. Dari nilai, rapor, rekap. Kalau kita yang klik yang kuning, ini ada sampul sama identitas per orang. Kalau klik sampul di sini, akan muncul sampul pertama di halaman rapor itu seperti ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Ini logo Kemenak paling atas, ini logo madrasah. Ini nama orang, nama siswanya. Ini nama madrasahnya, ini nama provinsinya. Ini sampul halaman depan. Silang. Kemudian kita lihat identitas, klik identitas. Nah, disinilah perlunya Bapak Ibu nanti tadi melengkapi identitas siswa. Ini identitas siswa. Di mana melengkapi identitas siswa ini Bapak Ibu? Ini melengkapinya di sini Bapak Ibu. Di data siswa ini. Data siswa, klik Abdul Jasim Radian Sitompul, klik edit. Ini dilengkapi Bapak Ibu. Agama Islam, kerjaan ayahnya, misalnya PNS, kerjaan ibunya misalnya tidak bekerja atau di rumah saja. Ini masukkan nama wali kalau ada, kalau nggak ada wali nggak usah. Agama Islam diisi Bapak Ibu ya. Agama diisi, anak kandung diisi, anak keberapanya diisi, misalnya anak ke-1. Klik aja seperti ini. Save change. Kalau sudah, maka rapornya juga berubah Bapak Ibu. Ini rapornya tadi kita lihat di sini anak ke-1 kita isi tadi kan. Kita refresh saja. Nah, ini berubah jadi anak ke-1 Bapak Ibu. Sekolah asal ini belum diisi tadi, nanti diisi Wallace. Ini halaman identitas. Kemudian Bapak Ibu, halaman identitas ini juga perlu kita lihat. Nih, sebentar. Halaman identitas siswa. Ada ya. Nah, ini logout ya. Oke, sebentar. Saya coba masuk lagi. RDM apa? Kita coba login lagi. Nah, ini Wallace tadi Bapak Ibu ya. Bukan. Ini sebentar. RDM. Oh ya, di sini tadi. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau dia kembali ke rapor tadi, kalau dia diklik di sini di identitas, kita klik.
Ini kalau kita klik per nama itu, maka di paling bawah ini muncul Bapak Ibu. Ini bedanya. Ada nama apa namanya? Nama siswa dan NIS dan ini kita silang boleh. Ini kemudian kita lihat nilai, print nilainya dari sini Bapak Ibu, print nilai. Nah, akan muncul nilai anak-anak kita. Ini akan otomatis muncul Bapak Ibu dari pengetahuan dan keterampilan di input oleh gurunya tadi, bilang studi tadi. Ini nilai ya. Nah, kemudian di rapornya itu seperti ini Bapak Ibu. Klik rapor. Ini munculnya ada beberapa lembar Bapak Ibu ya. Kalau pertamanya sikap spiritual, sikap sosial, ini berdasarkan rekap yang telah diinput tadi Bapak Ibu. Kemudian ada nilai pengetahuannya. Ini KKM-nya otomatis muncul. Ini nama identitas siswa otomatis muncul. Ini skalanya otomatis muncul. Kemudian di sini keterampilan dan pengetahuan Bapak Ibu, ini juga otomatis muncul karena dia deskripsinya Bapak Ibu ya, deskripsi keterampilan di sini. Di sini nilainya, di atas nilainya, pengetahuan keterampilan, di bawah deskripsinya. Kemudian di paling bawah itu ada ekstrakurikuler, kemudian prestasi, kemudian sakit, izin alfa, catatan dari Wallace, kemudian tanggapan orang tua nanti di kosong. Nama kepala sekolah, kepala madrasah, dan nama guru madrasah, nama wali kelasnya itu otomatis muncul. Otomatis semuanya muncul. Ada 4 halaman Bapak Ibu. Di setiap halaman ada ini identitas siswa untuk membuktikan bahwa ini adalah dokumen resmi, bukan dokumen bajakan. Ada barcode-nya juga. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, oh ya, satu lagi sebelum kita akhiri, legar Bapak Ibu. Legarnya tinggal klik di sini. Ini legar. Maka Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi mengatur Excel-nya, karena dia legarnya otomatis mentotalkan, otomatis dia mengisi per bidang studi total, begitu. Yang juara 1 akan naik ke atas, juara 2 turun ke bawah dan seterusnya. Dan terakhir sekali lagi ada rekap. Rekap ini digunakan ketika kita mau melihat nilai anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita nanti bisa kita bandingkan. Kita klik rekap nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat nilai anak bahasa Indonesia. Nilai anak tersebut dalam bahasa Indonesia semester kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini akan sangat berguna nanti ketika mereka di kelas 3 untuk melihat grafik nilai mereka, karena ini akan menentukan untuk prestasi mereka ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, atau pendapat lain yang berbeda, mudah-mudahan atau masukan, Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.